Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atamu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia. Senantiasa marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat besar yaitu kita diberikan kesempatan hadir dan sama-sama kita sudah melakukan sholat subuh di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu, dengan banyak bersyukur dan pandai bersyukur, apa saja yang ada sama kita dan berapapun yang kita miliki, berkat taufik hidayah dari Allah, semuanya itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini saya akan baca seperti biasa ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab Nasohul Ibad. Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawil Bantani. Di antara isi kitab Nasohul Ibadnya Syekh Nawil Bantani ada ungkapan Qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Ada ungkapan ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Jadi ihbis diartikan cegahlah ya. Ihbis itu cegah, tolaklah sama ya. Salasan bisalasin, cegahlah tiga perkara dengan tiga perkara yang lain. Jadi bahasa mudahnya cegahlah, tolaklah tiga perkara itu dengan tiga perkara yang lain. Artinya jangan sampai mendapatkan tiga perkara ini, maka cara menghindarinya dengan melakukan tiga perkara yang lain gitu. Baik, apakah tiga perkara itu yang harus kita tolak, yang harus kita jauhi gitu maksudnya? Yang pertama, al-kibro bitawadu. Yang harus kita cegah, yang harus kita tolak adalah al-kibro, sifat sombong atau takabur. Sikap sombong atau takabur ini harus kita cegah. Salah satu mencegahnya bitawadu, dengan sifat tawadu. Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, ini sebetulnya kebalikannya. Kalau takabur itu membanggakan diri sendiri, kemudian menghina atau merendahkan orang lain, itu takabur atau sombong. Tapi kalau tawadu itu rendah hati. Maka ada bahasa yang tadi saya bilang, orang yang namanya takabur, orang yang namanya sombong itu mental. Jadi mental, artinya mental berarti kalau udah mempunyai sifat takabur, udah mempunyai sifat sombong, posisi dan bagaimanapun keadaannya itu mudah untuk sombong. Makanya bukan berarti kalau sombong itu identik dengan orang kaya, atau sombong itu identik dengan orang pintar, atau sombong itu identik dengan orang gagah. Enggak ya, karena udah mental. Maka dalam kondisi yang umumnya itu dia merasa tidak ada apa-apanya, tapi karena umumnya sifat sombong ya terus berlanjut. Maka ada bahasa, orang kaya sombong pantas. Orang kaya sombong pantas. Kenapa? Ada yang disombongin karena ada hartanya gitu. Tapi jelek. Meskipun pantas, tapi jelek. Maksudnya pantas ada yang disombongin, tapi jelek ya, kobiahun, buruk ya. Tapi karena udah sudah mental, dan saya bilang udah mental, orang miskin pun bisa sombong.
Makanya bahasa begini, orang kaya sombong pantas, orang miskin sombong enggak ada pantas-pantasnya. Emang apa yang disombongin? Itu udah mental ya, Bapak saudara-saudara sekalian. Jadi kalau memang takabur itu diartikan membanggakan diri sendiri, menghina, merendahkan orang lain, itu namanya takabur. Tapi kalau ya, ini sekedar buat ngebedain doang nih. Kalau membanggakan diri aja, tapi nggak menghina, nggak merendahkan orang lain, itu namanya bahasanya fakhriyah, nggak apa-apa, boleh. Jadi kalau membanggakan diri sendiri, tapi nggak menghina orang lain, nggak apa-apa. Satu contoh, ini kan musimnya anak-anak kita yang ujian atau mungkin selesai sekolah SMP, SMA ya, sampai mungkin lulus perguruan tinggi. Kalau kebetulan kita punya keluarga, ya, entah anak kita atau cucu gitu, mereka lulus dari sekolah SMP, SMA, atau sanawiyah, aliyah, atau lulus dari perguruan tinggi. Kita bangga, itu boleh. Alhamdulillah anak saya, alhamdulillah cucu saya, itu kan selesai atau masuk ke suatu perguruan tinggi yang diinginkan. Itu bersyukur, itu bangga boleh. Yang penting nggak boleh menghina orang lain. Ya, atau mungkin kita, bapak-bapak, saudara-saudara, kita punya hajat, kita punya keinginan, kemudian keinginan itu atau hajat itu tercapai, kita bangga. Jadi tipis banget yang membedakan antara bangga dengan sombong. Kalau bangga itu ya merasa bersyukurlah pribadi, tapi tidak menghina orang lain. Tapi kalau sombong itu membanggakan diri sendiri dibaring dengan menghina orang lain. Itu namanya takabur. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad itu salah satu ya yang harus dihindari adalah sifat dan sikap sombong. Nah, untuk menghindari sikap dan sifat sombong ini bitawadu, dengan rendah hati. Begini bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ada teori namanya rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu kita meskipun mempunyai kehebatan, mempunyai kelebihan, tapi di hadapan orang lain jangan sampai kita membanggakan diri. Ini ada teori tadi saya bilang ya, gini. Kita membanggakan diri, tadi saya bilang pribadi, gitu. Tapi kalau kita membanggakan diri di hadapan orang lain, itu potensi untuk sombong sangat tinggi. Makanya tadi saya bilang kan, contoh kita nih berhasil, saya berhasil, atau anak saya berhasil, atau cucu kita berhasil. Kita dalam pribadi aja, atau dengan anak kita aja, jangan di hadapan umum. Kalau di hadapan anak-anak kita aja, atau istri, atau suami, keluarga aja, itu kan dalam rangka bersyukur. Itu dalam rangka tadi bangga, fakhr atau fakhriyah, nggak apa-apa. Gitu. Yang tadi saya bilang lulus atau sukses dan sebagainya, itu kan namanya fakhriyah, bangga. Tapi kalau diungkapin di hadapan orang banyak, meskipun nggak banyak nih orangnya, itu potensi untuk sombong sangat tinggi. Ini bahasa saya gampangnya begini, anak saya dong juara pertama, anak kamu mana dapat juara? Kan berarti sombong udah itu, membanggakan anaknya, menghina anak orang lain. Makanya tipis tadi saya bilang hati-hati. Ketika kita bangga, betul boleh. Tapi bagusnya jangan diungkapkan di hadapan orang banyak. Ada kekhawatiran, apa Pak bahasanya, lidah itu terpleset apa namanya, terpleset lidah gitu kan. Udah membanggakan diri atau keluarganya boleh, cuman di hadapan orang lain, di hadapan keluarga orang lain, khawatir masuklah sifat takabur, masuklah sifat sombong. Kalau udah sombong, udah takabur, itu berarti kebalikan tadi. Sehingga dibalik dari dalam kitab ini, di dalam kitab Nasoihul Ibad justru diajarkan kita menghindari, menolak sifat sombong. Salah satu triknya, caranya adalah bitawadu, dengan rendah hati. Maka dari bahasa saya ada istilah, kalau rendah hati itu kita kepada manusia. Rendah hati itu kepada manusia. Kita punya kelebihan, kita punya kehebatan, kita jangan sampai membanggakan diri depan orang lain. Khawatir nanti ada sifat sombong. Itu namanya rendah hati gitu. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita bukan rendah hati lagi, harus rendah diri.
Kebalikan ini. Kalau kepada manusia kita rendah hati aja, jangan sombong lah. Tapi kalau kepada Allah bukan rendah hati lagi, akan tapi rendah diri. Sehingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya hamba yang fakir, hamba yang hina. Nah, ini yang disebut namanya kita kalau kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mempunyai kemampuan apapun. Sehingga apapun kemampuan yang kita miliki itu hakikatnya dari Allah. Nah, ini menariknya saya aktualkan begini, saya aktual ini. Tadi kita sholat subuh atau siapa sajalah dan di mana saja. Itu sholat subuh salah satu hikmatnya kenapa ada kunut. Saya nggak bilang sejarahnya nih, historisnya tentang kunut. Akan tapi kita lihat di dalam kunut itu ada doa, dan doa yang pertama adalah Allahumma hdini fiman hadait. Jadi kita jangan bicara masalah sejarahnya lah, langsung ke intinya aja. Doa kunut itu kan Allahumma hdini. Kalau kita bareng-bareng Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah seperti Engkau telah memberikan hidayah kepada orang lain. Hebat kan isi doa ini? Maksudnya apa? Bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, kita tahu suatu perintah, kita tahu suatu larangan. Tapi kan siapa yang pasti dan bisa menentukan kita bisa melakukan perintah itu? Atau kebalikan, kita tahu itu larangan, emang siapa yang jamin kita bisa menghindari larangan itu? Bahasa mudahnya berarti ketika ada perintah di dalam Islam, kemudian kita konsekuen menjalankan perintah itu, berarti kita mendapat hidayah dari Allah. Kebalikan, di dalam Islam kita tahu ada larangan, kan banyak banget larangan. Jadi muncul wakeh tenang, banyak banget larangan. Tapi ketika kita mampu menghindari larangan itu karena hidayah dari Allah. Apa contohnya? Kita mampu sholat nih pada hari ini. Kita mampu sholat subuh pada hari ini nih, jangan dikata usaha kita sendiri. Ada kekuatan hidayah dari Allah. Ketika kita menghindari kemaksiatan, kan kalau Bapak saudara-saudara nih, ibu-ibu sekalian, termasuk saya, kita kan potensi banget berbuat maksiat. Potensi banget kan? Memungkinkan banget berbuat maksiat. Tapi kita mampu untuk tidak berbuat maksiat itu karena mendapat hidayah dari Allah. Jadi sekali lagi, hidayah Allah itu menyebabkan kita mampu melakukan semua perintah. Dalam waktu bersamaan dengan hidayah itu kita mampu menghindari kemaksiatan. Maka inti dari kata-kata doa di dalam sholat subuh itu ada kunutnya Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadaita, ya itu begitu. Cuman kadang bacanya kan Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Yang dimaksud adalah Allahumma hdina fiman hadaita gitu. Nah, ini artinya kita minta petunjuk, kita minta hidayah seperti Engkau memberikan hidayah, artinya kepada orang lain. Ya orang lain itu ya para nabi, para solihin, ya as-siddiqin wa syuhada dan seterusnya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian. Ini yang pertama ya. Kembali dalam kajian kita di sini, berarti yang harus kita tolak ya, yang harus kita cegah itu adalah sifat takabur. Sebab manusia itu ketika mempunyai kelebihan itu bersyukur boleh ya, fakhriyah boleh itu bangga, tapi jangan sampai menghina atau merendahkan orang lain, itu disebut namanya takabur. Nah, salah satu caranya, triknya menghindari takabur itu adalah tawadu. Kita rendah hati gitu ya. Kita punya kelebihan dibandingkan orang lain, ya kita ungkapkan untuk pribadi kita aja, atau khusus ya secara spesifik keluarga aja. Tapi kalau di hadapan orang lain itu potensi untuk takabur sangat tinggi. Jadi yang pertama, takabur itu, sombong itu bisa dihindari dengan rendah hati atau tawadu. Yang kedua, wal hirsa bil qanaah. Wal hirsa itu saya mau istilahkan rakus ya. Rakus itu tidak merasa cukup. Makanya kebalikannya bil qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Begini Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, begini. Al-hirsa itu tidak berasa cukup. Kata-kata tidak berasa cukup, jangankan sedikit banyak pun tidak merasa cukup. Maka redaksional al-hirsa, saya coba terjemahkan itu tidak merasa cukup. Bukan tidak cukup, tidak merasa cukup. Berarti urusannya kan batin. Jadi urusannya bukan zohir, bukan kelihatan, akan tapi urusannya batin.
Saya contoh ini. Nggak ada manusia, teorinya begini, orang kalau kaya batasannya, atau orang merasa cukup kayanya batasannya 1 miliar, nggak ada. Orang patokannya, bahasanya maksimal kaya itu 1 triliun, nggak ada. Nggak ada. Itu kan zohir. 1 miliar itu kan zohir, 1 triliun. Tapi untuk perasaan nggak ada. Wong-wong sugih ini bahasa Jawanya nih. Orang-orang kaya nggak ada. Dia udah punya 1 miliar, udah dah batas kaya sampai di sini aja. Cukup 1 miliar aja. Kagak. Mendapat 1 miliar, pengen dapat lebih 1 miliar. Udah dapat 1 triliun, pengen dapat lebih dari 1 triliun. Ini kita ngomongin banyak aja ini. Miliar sama triliun. Di situ simbol antara zohir dengan batin beda. Makanya di dalam beberapa kesempatan, termasuk beberapa kali khutbah di Masjid Al-Muharram ini, saya bilang kita mensyukuri nikmat Allah zohir batin. Kenapa? Ada kenikmatan zohir, ada kenikmatan batin. Nah, di antara kenikmatan batin itu kita punya sifat qanaah. Makanya tadi di sini memahaminya, yang namanya al-hirsa itu tamak ya, rakus, tidak merasa cukup, itu bisa dihindari dengan apa? Qanaah. Qanaah itu bukan diartikan cukup aja, akan tapi merasa cukup. Akan tapi kaitan berarti dengan batin. Nah, pemahaman qanaah ini bukan berarti kita bermiskin-miskin. Bukan berarti qanaah itu diartikan kita berfakir-fakir. Itu malah dihina, dikecam oleh Islam. Kita ngaku miskin, dihina oleh Islam. Kita mengaku fakir, dihina oleh Islam. Kenapa? Sebab kalau kita mengaku miskin, kita mengaku fakir, potensi untuk minta-minta itu sangat tinggi. Sehingga minta-minta itu perbuatan yang dihina, dikecam oleh Islam. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, saya cuma mau aktualin aja nih. Kita hakikatnya disuruh ibadah, semua itu kan wajib. Ini filosofisnya nih, hikmatnya nih. Kita dalam Islam disuruh ibadah sifatnya wajib, disuruh sholat wajib, disuruh puasa wajib, disuruh zakat wajib, disuruh haji juga wajib. Semuanya hakikatnya wajib. Tinggal nanti ada orang yang mampu dan ada yang tidak mampu, gitu doang. Contoh, saya tadi bilang aktual nih. Ibadah haji itu mutlak wajib. Nggak ada bahasa satupun orang Islam, saya nggak bilang ulama nih, saya bilang nggak ada satupun orang Islam mengatakan haji itu sunnah, nggak ada. Pasti mengatakan wajib. Berarti sekabehan yang menungso, semua manusia, kita umat Islam wajib menunaikan ibadah haji. Itu hakikatnya al-amru lil wujub, cara ngaji usul fikih. Perintah itu aslinya adalah wajib. Cuma ketika mengerjakan kewajiban-kewajiban itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Makanya ini motivasi, penyemangat. Bukan berarti ketika kita ada kewajiban udah dah kita nggak mampu, nggak boleh. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha, bahkan harus ada niat untuk melakukan kewajiban itu meskipun ternyata kita belum mampu. Ini salah satu memahami. Jadi nggak boleh kita patokan, udah dah saya nggak usah haji, saya nggak mampu, nggak boleh. Kita harus ada ikhtiar, harus ada usaha, gitu. Jadi jangan kita bermiskin-miskin diri sendiri, jangan berfakir-fakir diri sendiri. Itu dilarang dalam Islam. Jadi harus ada motivasi untuk mampu melakukan kewajiban-kewajiban itu. Andai kata ternyata Allah mentakdirkan kita belum mampu, beda. Makanya ada teori begini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Makanya teori lagi nih. Orang menjalankan ibadah yang tadi wajib-wajib itu, ada yang enggak mau, ada yang kagak mampu. Kan beda. Ada sing gelem, ada sing ora gelem. Tapi dalam waktu bersamaan ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka hakikatnya melakukan kewajiban itu ada yang mau, ada yang nggak mau, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Apa contohnya? Biar gampang gini dah. Orang kalau udah mau gitu,
Orang kalau udah mau nih melakukan kewajiban-kewajiban, meskipun dalam keadaan lemah, meskipun dalam keadaan sakit, meskipun maaf bahasa saya ini, meskipun dalam keadaan ngantuk, tetap mau ibadah. Ini kayak sholat subuh nih. Bapak-bapak, saudara-saudara kan bisa jadi di antara kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada yang lagi kurang sehat, tapi subuh kita kerjain juga sholat. Kemarin bulan Ramadan puasa ya kita kerjain juga, karena emang apa? Dasarnya kita mau, gitu. Sama nih kalau kita saudara-saudara kita yang lagi haji nih, emang dasarnya mau, makanya nggak ada patokan. Yang bisa haji itu orang kaya doang, nggak ada. Makanya saya sering saya bilang sekali lagi, orang yang ibadah haji itu yang paling kaya banget bisa berangkat, yang paling miskin banget pun bisa berangkat. Faktornya apa? Mau. Makanya kalau udah mau dalam kondisi bagaimanapun, dia akan bisa lakukan. Tapi kalau nggak mampu lain lagi, gitu. Kalau udah nggak mampu atau nggak mampu lain lagi. Mau tapi nggak mampu, maklum udah. Mau haji, tapi kalau kondisinya nggak mampu, ya nggak apa-apa. Sampai mati pun nggak haji, nggak berdosa. Yang aktual lagi nih, udah mau berkorban, kan identik ciri khasnya haji itu dengan korban, udah ya. Kalau udah ada kemantapan niat untuk berkorban, meskipun miskin bisa akan berkorban. Ya berbagai cara, dengan dia nabung atau dia minjem dan sebagainya. Tapi kalau emang udah dasar kagak mau, biar katanya hartanya banyak banget, kagak bakal mau korban. Saya nyebutin bukan yang wajib nih, yang sunnah aja tuh. Makanya nggak ada jaminan yang korban besok itu orang-orang kaya doang, nggak ada. Bisa jadi yang miskin bisa korban. Faktornya adalah mau. Tapi kalau udah nggak mampu lain lagi. Kalau udah nggak mampu, jangan patokan begini. Lah buru-buru buat korban, makan harian aja juga susah. Kalau patokan begitu berarti demen dengan kemiskinan, demen dengan kefakiran. Kita harus ada motivasi. Andai kata ternyata sampai mati, ini pakai bahasa saya nih. Andai kata sampai mati nggak berkorban, ya wis butuh nopo-nopo. Yang penting kita ada sugestinya, kita ada semangat untuk berkorban. Sama, kita harus semangat untuk ibadah haji. Meskipun ternyata sampai mati nggak haji, itu namanya tidak mampu. Disitulah masuk redaksional ayat manis tato'a ilaihi sabila. Nah, ini nuansanya, bapak saudara-saudara sekalian, kaitan tadi antara rakus ya, tidak merasa cukup dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Judulnya merasa, berarti batin, bukan zohir. Nah, ini makanya tadi saya aktualkan dengan haji dan korban. Nah itu yang kedua ya, yang harus kita cegah, yang harus kita tolak. Kita nggak boleh rakus. Masalah rakus itu bukan dalam artian zohir ya, aja akan, tapi masalah batin. Jadi kita nggak boleh tidak merasa cukup ya. Malah dibalik kita harus merasa cukup dalam hati ya. Yang ketiga, yang terakhir, wal hasada bin nasihah ya, hasud, iri dengki dengan nasihat. Begini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, memang ya, kan kita ini manusia masih hidup, itu ada yang disebut namanya fisik, ada yang namanya ruh, gitu. Fisik manusia ini kelihatan, tapi ruh, kalau mungkin bahasa nyebutnya nyawa itu ya, sama lah, ruh atau nyawa, itu kan nggak kelihatan. Nah, ruh atau nyawa manusia kayak kita ini, itu kan ada begini ya, kita tuh menginginkan sesuatu tapi belum tercapai, tanda kutip nih, menginginkan sesuatu tapi belum tercapai. Ternyata kita ngelihat orang yang kita pengen dia tercapai. Apa pak bahasa mudahnya, kita pengen sesuatu tapi belum tercapai. Ternyata kita ngelihat orang itu tercapai apa yang kita pengen. Bahasa kita gini, contoh biar gampang. Kita pengen banget punya motor gitu dah. Tapi belum sempat kebeli. Ternyata kita punya teman, kita punya tetangga yang kita pengenin motor itu, dia punya. Gitu. Itu analogi, itu kias biar gampang memahaminya. Nah, ketika kita pengen punya motor belum tercapai, entah berbagai alasan, ternyata kita punya teman, kita punya tetangga yang kita pengenin dia punya. Ini nih bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, alternatif nih. Alternatifnya apa?
Alternatifnya batin kita main, nyawa kita main, ruh kita main. Apa maksudnya main? Ketika kita punya tetangga, dia punya motor, kita punya perasaan begini, saya pengen banget punya motor itu, gitu. Saya pengen banget punya motor itu, gitu. Kalau saya punya rezeki pengen beli motor itu, emang kita pengen, gitu. Tapi yang kedua ini bahaya nih. Kalau tadi kan benar namanya pengen, tapi kita nggak pengen rusak, kita nggak pengen hilang orang yang punya. Tapi yang kedua yang bahaya ini, yang namanya hasud. Makanya kita terjemahkan hasud itu iri dengki. Wah, dia punya motor boleh nyolong itu. Dia punya motor boleh korupsi itu. Dia punya motor itu boleh apa dulu yang tuyul-tuyul tuh. Hah? Iya. Dan sebagainya. Jadi kita seuzon gitu. Sampai bahasanya apa? Bukan kita pengen, akan tapi justru kita seuzonin dia. Kita berburuk sangka, negative thinking gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi satu sisi baik buat kita. Saya pengen banget punya motor kayak dia itu gitu. Tapi yang kedua yang kacau nih. Karena kita pengen itu tapi kita kagak dapet. Akhirnya apa aja kita kata. Jadi berseuzon. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita harus proporsional ya. Saya bilang proporsional, yang kita termasuk semua ini. Orang kalau butuh rumah gede, rumah mewah, emang kebutuhan dia. Kita jangan negative thinking. Kita jangan berseuzon, emang kebutuhan dia begitu gitu. Kita punya teman, punya tetangga, punya motor mahal banget dah. Kita juga jangan negative thinking, jangan seuzon, emang kebutuhan dia. Dia pakai mahal-mahal, nggak apa-apa. Mungkin orang perempuan juga pakai perhiasan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Itu bukan kita anggap mereka sombong. Emang kebutuhan dia dan selera dia. Jadi kita jangan nyempit pribadi. Ada orang bermewah-mewahan, kita kata sombong. Padahal itu memang kebutuhan, gitu. Dan itu merupakan selera. Jadi justru kita yang berdosa karena kita udah bersuuzon atau negative thinking. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini indah ya. Makanya ungkapan di sini dalam bentuk nasihat, wal hasada bin nasihat ya. Jadi hilangkan, maksudnya begitu, cegahlah sifat iri dengki itu dengan nasihat. Nasihat itu kan macam-macam ya. Ya, jadi kalau bahasa tadi hasud itu yang bahaya adalah mempunyai sifat iri dengki, bukan iri doang. Kalau iri doang itu bahasa Imam Ghazali namanya ghibtoh. Kita menginginkan seperti orang punya gitu, tapi sifatnya baik. Nah, tidak, mudah-mudahan kalau punya harta saya pengen beli motor kayak dia gitu. Tapi kalau yang kedua yang kacau tadi tuh, bukannya pengen akan tapi yang dia punya itu disusunin. Gitu. Dikata tadi bahasa saya apa? Dikata boleh korupsi lah, dikata boleh nuyul, dikata boleh macam-macam dan sebagainya. Makanya ada bahasa begini, kalau orang iri dengki itu akan rugi fisik dan batinnya. Tapi yang diiri dengkiin nyantai aja. Coba dah, maaf nih buat saya, buat kita semua. Kita kalau iri dengki sama orang, fisik sama batin kita rusak. Bahasa umum, bahasa begini, orang beli, tadi saya contohin orang beli motor, kita ngiri. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Kita pikirin, habis kita pikirin, kita negatifin tinggi dan sebagainya, kita suzonin lah dan sebagainya. Kita nggak bisa tidur, ujung-ujungnya sakit. Berarti iri dengki itu secara fisik, secara batin juga akan rusak. Tapi yang diiri dengkiin nyantai aja dia. Itu maksudnya tadi kata-kata hasad. Sehingga hasad atau hasud atau iri dengki, saking bahayanya ada satu surat khusus buat hasud, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Itu salah satu maksudnya, jangan sampai kita punya sifat iri dengki. Oke, baik bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian. Jadi intinya gitu ya. Yang ketiga ini nasihat buat kita. Berarti kita nggak boleh iri dengki gitu dah. Tapi kalau iri aja atau diriptohkan itu boleh. Kita ngiri boleh. Ada orang pintar, kita ngiri boleh. Ada orang kaya dipakai buat kebaikan, hartanya kita ngiri boleh. Ada orang rajin ibadah, kita boleh ngiri gitu ya. Nah, kita mudah-mudahan bisa seperti beliau-beliau gitu maksudnya. Tapi yang nggak boleh itu kalau sifatnya hasud.
kita udah suuzon aja kepada orang lain. Inilah memahami ungkapan-ungkapan para ulama, ya ujung-ujungnya ungkapan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita disuruh mencegah nih ya, tapi ada triknya, ada caranya gitu. Mencegah yang 3 itu. Yang pertama sekali lagi, takabur, sombong itu dicegah dengan tawadu, rendah hati. Yang kedua, rakus ya, atau mungkin dipopulerkan buas, itu bisa dicegah melalui qanaah, merasa cukup gitu lah, merasa cukup ya, karena batin. Yang ketiga, hasud atau iri dengki, itu bisa ditutup dengan nasihat. Nasihat itu ya itu artinya tadi ya, entah kita melihat keadaan dan sebagainya. Maka untuk 3 ini nih, kesimpulan yang saya coba aktualkan itu hikmah berkorban besok. Makanya bapak-bapak, saudara-saudara, redaksional ayat Al-Quran itu fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah, habis sholat baru berkorban. Makanya korban itu filosofisnya, hikmatnya itu harus ada unsur penyembelihan. Artinya apa? Nggak bisa kalau orang pengen berkorban nih, daging korban dia beli di pasar, daging sapi, daging kambing, dibawa ke rumah, dipotong-potong, terus dibagi-bagiin sama orang. Dibilang ini daging korban, nggak bisa begitu korban. Meskipun wis podo, meskipun sama itu dagingnya, daging kambing atau daging sapi, tapi tidak dianggap korban. Kenapa? Sebab justru korban itu identiknya ada wanharnya, ada penyembelihannya, ada pembunuhannya, ada pelenyapannya. Itu maksudnya adalah ketika hewan disembelih, hakikatnya yang disembelih itu sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia. Karena sifat dasar binatang itu diantaranya adalah buas. Apapun hewan pasti mempunyai sifat buas, tinggal kadar kebuasannya lah. Diantaranya sifat hewan apa? Rakus. Dan sifat hewan itu diantaranya adalah tidak mengenal norma. Maka 3 sifat hewan ini yang harus diberangus, yang harus disembelih, yang harus dihilangkan dari sifat manusia. Sekali lagi, buas, rakus, tidak mengenal norma. Itu salah satu filosofis yang mengapa penyembelihan itu sangat penting ketika ada unsur disebut namanya penyembelihan di dalam berkorban. Itu kesimpulan dari maksud ungkapan di dalam kitab Nasoil Ibad yang tentang 3 perkara ini harus dihilangkan dengan 3 perkara lain.